Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frijal Fadrianto Anggara Sakti, NIM 3122104449, kelas TI 224, Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menyelesaikan tugas analisa kebutuhan sistem, yang dimana tugas saya itu rancangan NOP. Sini saya sudah membuat dengan judul Sistem Informasi Sewa Rumah Kontrakan, yang dimana di sini ada use case. Di sini terdapat ada 3 aktor: admin, pemilik kontrakan, dan pengguna kontrakan. Admin bertanggung jawab mengelola data yang berkaitan dengan rumah kontrakan, pemilik, dan pengguna. Pemilik kontrakan memiliki kemampuan untuk menambah dan mengelola data rumah kontrakan yang dimilikinya. Pengguna kontrakan, pengguna yang ingin mencari informasi terkait rumah kontrakan. Di sini ada kasus penggunaan, yaitu ada login. Dari admin ada login, kelola pemilik kontrakan, kelola list kontrakan, kelola lokasi kontrakan, dan kelola detail kontrakan. Admin berinteraksi dengan berbagai fitur pengelolaan. Untuk memastikan data rumah kontrakan, pemilik, dan lokasi selalu up to date atau update selalu. Pemilik kontrakan memiliki akses untuk menambahkan kontrakan, kelola detail kontrakan, dan tampilan list kontrakan. Selanjutnya ada pengguna kontrakan. Pengguna kontrakan dapat mengakses informasi yang diperlakukan terkait rumah kontrakan, lokasi kontrakan, dan detail kontrakan. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada activity diagram. Ada 11 activity diagram. Yang pertama, activity diagram login admin. Di sini terdapat user dan sistem. User, admin memasukkan username dan password. Di sini ada start, lalu tampilan form login. Lalu jika valid, sistem mengarahkan admin ke halaman utama. Jika tidak valid atau mengalami masalah, admin mengulangi proses login. Lalu stop, dan yang kedua di sini terdapat ada activity diagram kelola pemilik kontrakan. Ini ada user dan sistem. Di sini terdapat ada start, ada atribut start, lalu ke halaman utama admin, pilih manage user, lalu ke form input data user, lalu isi data user, edit data user, hapus data user, lalu ke cek kelengkapan data user. Jika valid, sistem menyimpan data user. Jika tidak valid, maka ada kesalahan atau isi data user ulang kembali. Lanjutnya di sini ada activity diagram kelola data kontrakan, ada user dan sistem, masih sama. Ini ada atribut start. Lalu halaman utama, admin pilih menu kontrakan. Lalu ke sistem, form input data kontrakan, isi data kontrakan, edit data kontrakan, hapus data kontrakan. Cek kelengkapan data kontrakan. Jika valid, sistem menyimpan data kontrakan. Jika tidak valid, maka ada kesalahan yang harus dibenarkan. Lalu stop. Selanjutnya di sini ada activity diagram kelola list kontrakan. Ini user,
admin buka halaman utama, pilih menulis kontrakan, from input data list kontrakan, lalu isi data user, edit data user, hapus data user, lalu cek kelengkapan data list kontrakan, lalu ke form input data list kontrakan. Jika valid, maka akan masuk ke form input data list kontrakan. Jika tidak valid, isi data user atau cek kesalahan. Selanjutnya di sini ada activity diagram lokasi kontrakan. Di sini ada halaman utama admin, lalu pilih menu find road, form input data lokasi, isi data lokasi, edit data lokasi, hapus data lokasi. Cek kelengkapan data lokasi. Jika valid, sistem akan menyimpan data lokasi. Jika tidak valid, maka ada kesalahan yang harus dibenarkan. Entah itu diisi data lokasi atau edit lokasi. Selanjutnya di sini ada activity diagram kelola detail kontrakan. Ntar halaman utama admin, pilih menulis kontrakan, from input data detail kontrakan, edit detail lokasi, edit detail isi detail lokasi, edit detail lokasi, hapus detail lokasi, cek kelengkapan data detail kontrakan. Jika valid, sistem akan menyimpannya. Jika tidak valid, sistem akan mengubahnya atau ada kesalahan. Selanjutnya di sini ada activity diagram login pemilik. Activity diagram login pemilik. Pemilik kontrakan membuka halaman login, lalu masukkan input username dan password, lalu di situ ada tampilan form login. Lalu jika validasi, maka username dan password. Jika validasi username dan password, jika tidak menampilkan pesan kesalahan dan pemilik mengulangi proses login. Selanjutnya di sini ada activity diagram kelola tambah kontrakan. Activity diagram kelola tambah data kontrakan. Terdapat user, pemilik kontrakan membuka halaman tambah data kontrakan. Sistem menampilkan form tambah data kontrakan. Pemilik kontrakan memasukkan data kontrakan baru, lalu memvalidasi data yang dimasukkan. Jika valid, sistem menyimpan data kontrakan baru dan menampilkan pesan sukses. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pemilik harus memperbaiki data. Selanjutnya di sini ada activity diagram kelola detail kontrakan. Ada halaman utama, pilih menulis kontrakan, lalu ke form input detail kontrakan, isi data lokasi, hapus data detail lokasi, cek kelengkapan data detail kontrakan. Jika valid, maka akan sistem menyimpan data detail kontrakan. Jika tidak valid, maka akan isi detail kontrakan. Selanjutnya di sini ada activity list kontrakan pengguna. Di sini ada halaman utama. Di user ada halaman utama dan pilih menu list kontrakan. Lalu ke sistem, tampil list kontrakan. Sistem berhasil menampilkan detail kontrakan. Selanjutnya di sini ada lokasi kontrakan. Di user terdapat halaman utama dan pilihan menu find road. Lalu di sistem terdapat form input data lokasi, lalu ke user, isi data lokasi, detail data lokasi, hapus data lokasi, cek kelengkapan data lokasi. Jika valid, maka sistem menyimpan data lokasi. Jika tidak, maka ada kesalahan. Yang terakhir, selanjutnya di sini ada activity diagram tampil detail cost. Di sini ada
di user ada halaman utama dan pilih menulis kontrakan lalu tampil detail kontrakan. Sistem berhasil menampilkan detail kontrakan. Lalu sudah. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Sequence diagram login admin. Admin memulai proses login dengan memasukkan username dan password. Memvalidasi username dan password jika valid, sistem mengarah ke halaman utama admin. Jika tidak valid, menampilkan pesan kesalahan. Yang kedua, sequence diagram kelola data user. Ini ada admin memulai proses mengelola pemilik kontrakan. Sistem menampilkan daftar pemilik kontrakan. Admin memilih untuk menambah, mengedit, dan menghapus data pemilik kontrakan. Lalu ada tambah, edit, dan hapus. Admin menghapus data pemilik, sistem menghapus data dari database. Jika ditambah, admin memasukkan data pemilik baru. Sistem menyimpan data. Jika diedit, admin mengubah data pemilik, sistem dapat diperbarui. Selanjutnya ketiga ada sequence diagram kelola kontrakan. Admin memulai proses mengelola kontrakan. Sistem menampilkan halaman user. Lalu admin memilih untuk menambah, mengedit, atau menghapus data kontrakan. Jika ditambah, admin memasukkan data kontrakan baru, sistem penyimpanan data. Jika diedit, admin mengubah data kontrakan. Jika dihapus, admin menghapus data kontrakan, sistem menghapus data dari database. Selanjutnya yang keempat ada list kontrakan. Sequence diagram kelola list kontrakan dapat ada admin memulai proses pengelolaan. Lalu sistem menampilkan daftar kontrakan dan admin. Lalu kembali lagi ke admin memilih untuk menambah, mengedit, atau menghapus data list kontrakan. Selanjutnya di sini ada sequence diagram kontrakan. Kelola lokasi kontrakan. Ini terdapat pilih menulis, tampil halaman Finroad, tambah lokasi jika valid maka akan berhasil, jika tidak maka akan dirubah. Selanjutnya di sini ada detail kontrakan kembali, lalu ada pemilik kontrakan. Pemilik kontrakan melalui proses login dengan memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi username dan password jika valid. Sistem mengarah ke halaman utama pemilik. Jika tidak valid, sistem menampilkan kesalahan. Pesan kesalahan. Sequence diagram tambah data kontrakan. Pemilik kontrakan melalui tambah data kontrakan. Sistem menampilkan form tambah data kontrakan. Pemilik kontrakan memasukkan data kontrakan baru. Sistem memvalidasi data yang dimasukkan. Jika valid, sistem menyimpan data kontrakan baru dan menampilkan pesan sukses. Jika tidak valid, sistem menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya di sini ada sequence diagram kelola detail kontrakan pemilik. Pemilik pilih menulis kontrakan, lalu masuk ke halaman utama, lalu menampilkan Finroad. Jika berhasil maka akan tambah detail kontrakan, lalu edit, lalu hapus detail kontrakan. Selanjutnya di sini ada halaman user atau pengguna. Ada sequence diagram tampilan list cost user. Pengguna kontrakan melalui proses melihat list kontrakan. Sistem menampilkan daftar kontrakan yang tersedia. Pengguna kontrakan melihat dan memilih kontrakan dari daftarnya.
Selanjutnya ada squash tampilan lokasi pengguna. Pengguna kontrakan melalui proses melihat lokasi kontrakan. Sistem menampilkan peta atau detail lokasi kontrakan. Pengguna kontrakan melihat lokasi kontrakan yang diinginkan. Selanjutnya yang terakhir di sini ada squash diagram tampil detail cost pengguna. User kontrakan memulai proses melihat detail kontrakan. Sistem menampilkan detail spesifik dari kontrakan yang dipilih. Pengguna melihat informasi detail kontrakan termasuk fasilitas spesifikasi lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas kelas diagram. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Kelas diagram sistem informasi sewa rumah kontrakan. Di sini terdapat data kontrakan yang beratribut ID kontrakan integer, ID pemilik voucher, nama kontrakan voucher, alamat voucher, harga voucher. Ya, ada nama pemilik kontrakan, lalu jenis kontrakan, telepon pemilik kontrakan, lalu ada longitude lokasi kontrakan, longitude lokasi kontrakan, luas kamar kontrakan, jumlah kamar kontrakan, lalu jumlah kamar yang tersedia, ketersediaan tempat tidur, meja belajar, ketersediaan meja belajar, lemari, ketersediaan wifi, ketersediaan TV, ketersediaan AC, ketersediaan kulkas, tersedianya kipas angin, tersedianya shower, kamar mandi dalam dan kamar mandi luar, tersedianya kloset jongkok dan kloset duduk, wastafel, tersedianya bathtub, tersedianya parkiran mobil dan parkiran motor, tersedianya listrik, bisa pasutri, atau apakah kontrakan bisa ini untuk pasangan suami istri, akses kunci 24 jam, foto profil, URL atau patch ke foto profil kontrakan, waktu terakhir data diperbarui. Ini ada data update. Jadi di sini ada metode save untuk menyimpan data kontrakan baru atau perubahan data ke dalam database. Edit untuk mengedit data kontrakan yang sudah ada. Delete atau hapus untuk menghapus data kontrakan dari database. Selanjutnya di sini ada class data user, ada ID user, integer username pengguna, password pengguna, email pengguna. Di sini ada metode save, edit, dan delete sama seperti tadi. Yang membedakan di sini adalah pengguna. Selanjutnya yang terakhir ada foto kontrakan. Di sini ada ID foto kontrakan. Dapat interjet, lalu ID kontrakan yang terkait dengan foto, file foto, varchar, URL atau patch ke file foto, tanggal tambah, tanggal ketika foto diunggah. Ya, ada metode save untuk menyimpan data foto baru ke dalam database, edit untuk mengedit data foto yang sudah ada, delete untuk menghapus data foto dari database. Hubungan antar kelas ini meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit dalam kelas diagram, dapat diasumsikan bahwa kelas data kontrakan memiliki hubungan dengan kelas data user melalui atribut ID pemilik,
yang merepresentasikan pemilik dari kontrakan tersebut. Kelas foto kontrakan memiliki hubungan dengan kelas data kontrakan melalui atribut ID kontrakan yang mempresentasikan foto-foto yang terkait dengan kontrakan tertentu. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.